Jadilah kehendak-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Roh Kudus, penuhi hati kami Bapa, penuhi ruangan ini Tuhan. Katakan Roh-Mu yang hidup penuhi hati. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu
penuhi setiap hati, isi hati kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus. Bapak Ibu semuanya kasih Tuhan kami undang bangkit berdiri. Mari lembutkan hati kita, lembutkan hati kita, buka hati kita untuk boleh Roh Kudus masuk dalam hati kita. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Mari Tuhan Kau masuk dalam hati kami, penuhi setiap relung hati kami Bapa, dengan kuasa Roh Kudus kami mau turut kehendak-Mu menyembah-Mu. Buka hati kami Yesus. Hati Yesus. Tuhan Yesus. berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, Kepada hamba-Nya kami Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pujian yang sudah kami naikkan ya Tuhan, sebagai ungkapan hati kami bahwa kami mau membuka hati Tuhan, berserah penuh di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang layak disembah oleh segala makhluk, oleh segala kaum ya Tuhan. Dan karenanya Tuhan, pagi hari ini kami ada di tempat ini, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau. Biarlah pujian yang kami naikkan sungguh berkenan di hadapan Tuhan, sungguh menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan tolonglah kami, buat kami semua dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dapat menerimanya, dan lebih daripada itu, dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang kepercayaan untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang mampukan, sehingga kami semua diberkati tanpa terkecuali. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami mohon kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, menghalaukannya di dalam nama Yesus Kristus. Bila kami semua tetap tertuju, terarah kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan masih memberkati, memelihara kita hingga hari ini, hingga pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan, kedewasaan itu adalah
suatu fase atau suatu fase yang diharapkan dalam setiap pertumbuhan. Jadi dari setiap pertumbuhan itu diharapkan adalah suatu kedewasaan. Sebab kedewasaan itu adalah puncak daripada perkembangan atau puncak daripada pertumbuhan. Orang diizinkan menikah itu pada usia dewasa. Kalau ada yang menikah di usia anak-anak, itu akan terkenal pasal perlindungan anak. Tidak boleh menikah di bawah umur. Atau kalau sudah lanjut usia, baru mau menikah, sudah kakek nenek mau menikah, biasanya dokter menyarankan untuk tidak usah lagi, karena itu masa yang rawan, sangat berbahaya untuk melahirkan. Demikian juga kalau anak-anak disuruh dikerjakan di satu perusahaan, maka ini juga akan terkena undang-undang. Tidak boleh masih anak-anak tapi sudah dipekerjakan. Kalau suruh membantu orang tua di rumah, ya satu hal yang wajar itu untuk mendidik satu kedewasaan, ya. Nah, jadi memang dewasa itu adalah puncak dari suatu pertumbuhan atau satu perkembangan. Setelah dewasa kemudian menua, kekuatannya sudah mulai menurun, penyakit-penyakit sudah mulai datang, ya. Nah, jadi kedewasaan itu adalah suatu puncak dari satu pertumbuhan, dan itu adalah suatu harapan dari suatu kehidupan. Nah, kehidupan kekristenan juga harus mencapai pada fase dewasa. Jadi kita nggak boleh terus-menerus menjadi anak-anak rohani, tapi kita harus sampai kepada fase dewasa rohani, dewasa di dalam Kristus. Karena pada fase ini kita akan kuat menghadapi berbagai tantangan. Tema kita sepanjang hari ini dari pagi sampai dengan sore nanti yaitu dewasa dalam Kristus. Saya akan mengajak kita membaca banyak bagian firman Tuhan yang akan menjelaskan kita, ya. Jadi penjelasan saya dengan banyak firman Tuhan supaya kita mengerti, memahami apa yang dimaksud dengan dewasa dalam Kristus. Kita membaca dulu dari Efesus pasal 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Efesus 4 ayat 13 sampai dengan 15. Ya, sudah ada di screen. Kita baca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Efesus pasal yang ke-4 sampai 16 saja ya, kita sambung ya sampai 16, dari ayat 13 sampai 16. 1, 2, iya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Alkitab jelas berkata supaya kita sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh terus-menerus menjadi anak-anak rohani, tetapi kita harus menjadi dewasa. Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia
dan kelicikan manusia. Satu lagi, 1 Korintus pasal 13 ayat 11. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara Tuhan, untuk kita memahami seperti apa dewasa di dalam Kristus, maka di dalam 1 Korintus pasal 13 ini menjelaskan dengan jelas seperti apa sih kanak-kanak itu. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ada beberapa ciri di dalam kedewasaan. Yang pertama adalah seorang yang dewasa di dalam Kristus, dia memiliki cara berpikir yang matang. Tidak seperti kanak-kanak. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Cara berpikirnya matang, mempertimbangkan baik buruknya. Kalau anak-anak, dia sulit untuk berpikir baik buruknya. Pokoknya apa yang dia senang, itu yang dia mau, itu yang dia minta. Tidak peduli besok, lusa, dan seterusnya. Dia minta uang yang harus ada. Tetapi orang yang dewasa, dia berpikir secara matang. Dia memikirkan sebab akibatnya. Kalau saya melakukan kesenangan ini, apa akibatnya ke depan? Kalau saya tidak melakukan ini, apa akibatnya? Dia berpikir secara matang. Dia tahu resikonya, dia tahu akibatnya jika dia tidak melakukan, dia tahu akibatnya jika dia melakukan. Dan dia akan pikirkan itu. Lalu perkataan juga dapat dipertanggungjawabkan. Tidak seperti kanak-kanak, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Kadang-kadang anak-anak itu nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Istilahnya itu asal ngomong. Kalau main game, itu kalau kita sering mendengar, itu ada bahasa-bahasa yang mereka sebetulnya nggak tahu, tapi mereka ucapkan. Ada istilah apalagi tuh, jing, apalagi tuh, su, apalagi, macam-macam tuh. Mereka nggak ngerti itu, tapi mereka ucapkan karena mereka masih anak-anak. Mereka nggak ngerti, nggak memahami itu. Padahal itu adalah bahasa-bahasa yang tidak baik, tapi dianggap sebagai bahasa gaul, bahasa yang asik dipakai, sehingga ketika main game mereka atau ketika mereka ngobrol, mereka pakai istilah seperti itu. Padahal itu adalah istilah-istilah untuk umpatan-umpatan. Biasanya ketika seseorang marah itu biasanya dipakai, hanya itu disingkat saja, hanya dipakai di belakangnya saja. Tapi orang yang dewasa perkataannya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ketika dia sebelum berkata dia pikirkan terlebih dahulu. Itu orang yang dewasa, tidak asal ngomong. Lalu berpikir tidak lagi seperti kanak-kanak. Aku berpikir ketika aku masih kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Orang yang dewasa pikirannya juga sudah dewasa. Dia mempunyai visi misi. Kalau dia punya tujuan, dia punya perencanaan. Kalau saya punya tujuan ini, saya punya perencanaan. Demikian juga orang di dalam Kristus, maka dia harus memiliki pikiran yang matang. Dia harus
perkataannya menjadi berkat bagi orang lain, harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana untuk menjadi dewasa di dalam Kristus? Kalau kita membaca tadi, kita kembali dalam Efesus pasal yang ke-4 tadi. Dimulai di ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Untuk menjadi dewasa di dalam Kristus, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertekun dalam pengajaran. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi yang pertama, agar kita menjadi dewasa di dalam Kristus adalah kita harus bertekun di dalam pengajaran. Artinya bahwa kita harus memiliki kesukaan terhadap firman Tuhan. Kita harus memiliki kesukaan terhadap pengajaran firman Tuhan. Menyimpannya di dalam hati, di dalam ingatan, dan juga melakukannya. Ada orang yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen, bahkan mungkin dari mulai lahir sudah menjadi Kristen, tetapi tidak kunjung dewasa juga. Masih saja kanak-kanak rohani. Kenapa? Karena memang tidak bertekun di dalam pengajaran. Kita membaca dulu Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5. Mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Sampai ayat 14. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Ibrani pasal 5. Nge-lag komputernya, nanti kita ganti lagi. Oh, bisa ya. Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Kita baca bersama-sama, perhatikan baik-baik kalimat demi kalimat, kata demi kata. 1, 2, iya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Ditinjau dari sudut waktu, sudah sekian lama, sudah seharusnya, sudah deadline, sudah seharusnya kita menjadi dewasa rohani, sudah seharusnya kita menjadi pengajar, sudah seharusnya kita memahami tentang kebenaran firman Allah, tetapi masih susu yang harus kita konsumsi. Kita belum bisa menerima ajaran-ajaran yang keras, belum bisa menerima teguran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika teguran firman Tuhan disampaikan, langsung berkata, kerjanya nyindir-nyindir melulu. Asal khotbah kerjanya nyindir melulu. Itu artinya bahwa kita memang masih ada yang perlu disindir. Kalau nggak ada yang perlu disindir, orang nyindir-nyindir kita nggak kena, orang kita nggak perlu disindir lagi. Khotbah tentang kebohongan karena kita merasa kita masih suka berbohong,
kita berkata itu nyindir-nyindir saya melulu. Tapi kalau kita sudah menjauhkan diri dari kebohongan, maka kita nggak berkata itu nyindir-nyindir melulu, karena nggak kena ke kita. Padahal seharusnya orang yang demikian kalau dia mau menjadi dewasa, dia sudah siap. Oh iya, saya selama ini masih suka berbohong, saya harus bertobat. Dia siap menerima makanan yang keras. Tetapi di luar sana banyak orang yang tidak dewasa secara rohani karena memang tidak tekun dengan pengajaran. Di sana itu mereka kalau ke gereja hanya senang dengan pujian yang heboh, yang luar biasa, yang musiknya itu satu mimbar penuh, ada biola, ada saksofon, ada segala macam di situ, kayaknya enak banget. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, asik dengan pikirannya sendiri, asik dengan dunianya sendiri, asik dengan HP-nya sendiri, asik dengan teman di sebelahnya, dan bahkan saking enaknya AC-nya yang dingin, pules tidur. Atau merasa itu yang khotbah gak enak didengar. Tidak menyukai firman Tuhan menyebabkan kita tidak dewasa secara rohani. Ketika firman Tuhan disampaikan, itu tidak kita nikmati. Ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Memang ya bagus sekali kalau alat musiknya lengkap, kita memuji Tuhan luar biasa. Tapi memang itu sebetulnya tujuan utamanya bukan untuk menyenangkan jemaat, tujuan utamanya adalah menyenangkan Tuhan. Namanya juga pujian bagi Tuhan. Pujilah Tuhan dengan gambus dan kecapi, itu tujuannya untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan sesama, itu tujuan utamanya saya katakan ya. Nah kalau itu tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan, maka kita latihan dengan sebaik-baiknya, kita menggumuli dengan doa, Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan, dan pasti menjadi berkat bagi jemaat. Tetapi kemungkinan untuk dapat bertumbuh, untuk dewasa dalam Tuhan melalui puji-pujian itu kecil. Kecil kemungkinannya. Untuk kita dewasa, menjadi dewasa secara rohani, maka kita harus memiliki ketekunan terhadap firman Tuhan, memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Kita selalu haus akan firman Tuhan. Pujian dinyanyikan untuk mempersiapkan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seharusnya Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, ketika kita dari rumah mau datang ke gereja, seharusnya tujuan utamanya yang utama, saya mau dengar apa firman Tuhan buat saya hari ini. Untuk membangun saya, untuk saya semakin dewasa di dalam Tuhan. Supaya saya semakin mengerti kehendak Tuhan. Tidak salah kita juga ingin diberkati melalui puji-pujian. Tidak salah kita ingin bertemu dengan saudara seiman. Benar juga dan tepat kalau kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi yang utama adalah kita mau mendengar apa firman Tuhan buat saya. Kalau ini yang menjadi tujuan kita, maka kita akan dengarkan baik-baik firman Tuhan hari ini. Bukan berarti kemudian kita nanti datangnya pas firman Tuhan ajalah, karena tujuan saya firman Tuhan. Kita juga harus memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, ini tidak boleh tidak ada. Harus bertekun di dalam pengajaran kalau kita mau bertumbuh di dalam Dia. Setiap pengajaran yang kita dengar harus kita simpan baik-baik di dalam hati. Yang kita dengar harus kita ingat baik-baik. Yang kita dengar harus kita lakukan. Sehingga semakin hari semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan apa yang disampaikan minggu yang lalu, minggu ini sudah lupa. Apa yang disampaikan minggu ini, minggu besok sudah lupa. Bagaimana mau bertumbuh? Bagaimana kita mau dewasa secara rohani? Setiap firman yang sudah kita dengar, jangan sampai dilupakan.
Ingat baik-baik, simpan dalam hatimu, simpan dalam pikiranmu, dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus bertekun di dalam pengajaran, harus menyukai firman Tuhan. Di rumah juga begitu, menyukai firman Tuhan, setiap hari renungkan firman Tuhan, agar kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Setiap hari renungkan firman Tuhan. Ibu pendeta setiap hari kirim renungan di grup. Renungkan. Kalau kita pas ada di jalan atau di mana, baca renungan. Itu yang akan membuat kita semakin dewasa di dalam Kristus. Hal yang pertama. Hal yang kedua, untuk menjadi dewasa dalam Kristus, kita harus bertekun dalam ujian. Kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4. Yakobus pasal 1 Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Ya, kita baca bersama-sama Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4. 1, 2, ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bertekun dalam ujian. Untuk dewasa dalam Kristus, kita tidak boleh lari dari masalah. Kita harus bertekun dalam menghadapi ujian. Ujian yang ada di dalam hidup kita, masalah yang ada tidak boleh dihindari, tapi harus diselesaikan. Itu untuk kita dewasa. Kadang-kadang ada orang yang dipaksa sehingga menjadi dewasa. Ya, istilahnya itu dewasa sebelum waktunya. Contohnya seperti anak-anak ketika dia ditinggal oleh orang tuanya, yang bapaknya merantau entah kemana nggak ada kabarnya, lalu ibunya meninggal dunia, saudara nggak ngurusin, padahal dia punya adik, sehingga dia harus berjuang bagaimana untuk dia bisa, adiknya tetap bisa makan, menyekolahkan adiknya dan seterusnya. Kadang-kadang dipaksa seperti itu. Juga ada satu istilah yang sering kita dengar, semakin dibabat semakin merambat. Dengan adanya penganiayaan, sehingga kita semakin bertekun di dalam doa, kita semakin bersatu dan seterusnya. Adanya persoalan permasalahan di dalam diri kita, itu Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita, agar kita semakin dewasa di dalam Kristus. Karena itu jangan hindari persoalan. Ketika ada persoalan, menghindar. Ketika ada masalah di gereja, tinggalkan gereja. Ketika ada masalah di rumah, nggak mau ke gereja. Ketika disinggung oleh kebenaran firman Tuhan, ngambek, nggak mau ke gereja. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, kenapa olahragawan itu yang ngangkat besi itu bisa ngangkat besi sampai 1 kuintal? Itu karena dia latihan terus. Dia nggak ngeluh ketika disuruh latihan angkat besi yang 10 kilo, dia bilang, berat, nggak mau, mendingan saya main game aja. Angkat besi 15 kilo, nggak mau lah, dia nggak akan bisa mengangkat besi sebesar 1 kuintal. Adanya persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan agar kita semakin dewasa di dalam Kristus. Karena itu selesaikan bersama dengan Tuhan setiap persoalan-persoalan. Jangan karena persoalan kita meninggalkan kesetiaan, tetapi tetaplah setia di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan gereja ketika engkau menghadapi masalah persoalan seberat apapun. Karena itu Tuhan izinkan untuk mendewasakan kita. Dan yang terakhir, bertekun di dalam pengorbanan. Untuk bisa menjadi dewasa dalam Kristus,
juga harus bertekun dalam pengorbanan. Apa maksudnya? Apa artinya? Ada harga yang harus dibayar untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kadang-kadang kita jemu berbuat baik pada sesama kita ketika kebaikan kita itu tidak dianggap. Atau istilah lain ada air susu dibalas dengan air tuba. Kita sudah berbuat baik tapi malah difitnah, dianggap kita punya maksud yang jahat terhadap dirinya. Kita sudah berbuat baik, kita malah dikhianati. Itu kadang-kadang yang membuat kita jemu berbuat baik kepada sesama. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kalau kita bosan melakukan kebaikan, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak peduli kepada orang lain. Masa bodoh dengan dia. Kebaikan saya selama ini tidak dianggap. Saya berbuat baik malah dituduh melakukan hal yang tidak baik. Saya sudah berbuat baik malah dikhianati, masa bodoh dengan dia. Kalau ini yang kita lakukan, maka ini bukanlah kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang peduli terhadap orang lain. Bertekun dalam pengorbanan. Kita melihat pribadi Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang patut kita contoh dalam hal ketekunan, tekun dalam pengorbanan. Sejak dia di dalam kandungan sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Mau melahirkan saja sudah ditolak kemana-mana. Setelah itu dia dapat tempat di kandang domba. Lalu setelah melahirkan masih juga harus melarikan diri karena mau dibunuh. Lalu dia ditolak di kampungnya sendiri, dia dilempar batu dan seterusnya, dia dihina dan seterusnya. Dia tidak menyerah. Dia tidak berkata kepada Bapak, ya Bapak udahlah biarin aja lah, ini mau selamat enggak terserahlah. Udah berat dengan pengorbanan ini, udah capek dengan pengorbanan ini. Tuhan Yesus tidak berkata seperti itu, tapi Tuhan Yesus menyelesaikan sampai akhir. Itu yang saya maksud dengan bertekun dalam pengorbanan. Kita harus mau terus berkorban demi kedewasaan rohani kita. Walaupun harus berkorban, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan walaupun harga yang harus kita bayar itu sangat mahal. Itu yang saya maksud dengan bertekun di dalam pengorbanan. Ini untuk kita menjadi dewasa secara rohani. Hujan dikit, gak usah ke gereja lah. Apalagi hujan dan COVID lagi. Udahlah saya online sajalah. Padahal belum tentu juga online di rumah. Enggak mau berkorban. Besok sajalah berkorbannya. Selama ini saya sudah berkorban, udahlah untuk hari ini saya enggak berkorban. Harus bertekun di dalam pengorbanan supaya kita dewasa di dalam Tuhan. Jadi ada 3 hal, yaitu bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam ujian, bertekun dalam pengorbanan untuk kita menjadi dewasa dalam Kristus. Mungkin masih ada faktor lain yang membuat kita dewasa di dalam Kristus. Tetapi setidaknya 3 hal ini mari kita ingat baik-baik. 3 hal ini mari kita lakukan, maka kita akan menjadi dewasa di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami pada pagi hari ini, bagaimana agar kami menjadi dewasa di dalam Kristus, sebagaimana Tuhan menghendaki agar kami tidak terus-menerus menjadi anak-anak rohani, anak-anak yang cengeng, anak-anak yang mudah menyerah, yang mudah putus asa, tetapi kami menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, yang kuat di dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai persoalan, dan kami tetap setia, tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mari Kau meteraikan di dalam diri kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.